Pembalap Ducati Lenovo Team, Francisco Bagnaia mengaku bahwa dirinya membutuhkan bantuan untuk mendongkrak performanya yang sedang kesulitan pada gelaran MotoGP musim 2025 ini. Situasi yang tidak ideal sedang dirasakan Francisco Bagnaia sebagai andalan Ducati setidaknya hingga 7 seri MotoGP 2025 yang sudah dijalani, di mana Pecco kesulitan untuk tampil kompetitif dan meraih kemenangan bersama motor Ducati Desmosedici GP25. Jika dibandingkan Marquez sebagai rekan setimnya, Bagnaia menorehkan hasil yang kurang mumpuni baik dari sesi sprint race atau balapan utama. Bagnaia menorehkan total 4 podium dengan 1 kemenangan dari balapan utama dan 4 podium pada sesi sprint. Sedangkan Marquez mengukir hasil lebih hebat melalui 5 podium dengan 3 kemenangan Grand Prix dan 7 podium dengan 6 kemenangan pada sprint. Ketimpangan hasil yang didapatkan antara Bagnaia dan Marquez telah menjadi perbincangan yang hangat pada awal musim ini. Francisco Bagnaia sendiri sudah mengakui bahwa dirinya telah kehilangan sensasi dengan front end alias bagian depan motornya, di mana pembalap berusia 28 tahun itu kian menunjukkan penurunan di mana dirinya tidak bisa mengambil poin dalam 2 seri beruntun. Melalui sebuah wawancara yang dilansir dari laman Crash.net, Francisco Bagnaia sendiri mengakui ada sesuatu yang tidak beres. Bahkan kendala yang dialaminya ini juga membuat Ducati untuk pertama kalinya kesulitan untuk bisa tampil kompetitif di lintasan balap MotoGP. Bagnaia membutuhkan bantuan yang lebih intens lagi karena sadar tak bisa membuat keajaiban sendiri, bahkan kesulitan serupa juga mulai dirasakan Marquez yang sudah tidak menang dalam 3 balapan terakhir. Meski pujian sempat dilontarkan Bagnaia kepada Marquez yang bisa menyembunyikan masalah ini. Jelas pada balapan hari Minggu ada hal lain yang terjadi dan bagaimana situasinya secara umum jelas bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ini pertama kalinya motor kami tidak kompetitif, tidak lebih buruk dan tidak lebih baik, bahkan seperti biasa saya tidak merasakan apapun. Saya butuh solusi yang lengkap karena saya tahu bahwa saya sangat cepat, bahkan saya juga tahu bahwa saya bisa memenangkan setiap balapan. Tetapi jika perasaan saya masih sama maka saya juga tidak bisa untuk melakukan keajaiban. Saya butuh bantuan. Saya tahu tim saya bekerja keras dan para teknisi bekerja dengan sangat keras untuk memberikan saya apa yang saya inginkan. Tetapi sekarang perasaan itu masih sangat jauh, kata Francisco Bagnaia, sebagaimana dilansir dari Crash. Pembalap Red Bull KTM Tech3, Enea Bastianini mengungkapkan kesulitannya dengan gamblang yang menyebabkan rumor ingin hengkang semakin kuat. Enea Bastianini sama sekali belum bisa menikmati musim debutnya di atas motor KTM RC16 sepanjang MotoGP 2025 bergulir. Sampai paruh pertama tahun ini daya kompetitif pembalap dengan catatan 7 kemenangan di kelas para raja itu belum terlihat. Dibandingkan dengan rekan satu timnya yaitu Maverick Viñales yang juga sama-sama baru debut mencicipi motor pabrikan asal Matigoven Austria, Bastianini lebih merana. Bahkan belum ada tanda-tanda yang bisa disebut sinyal positif dalam koneksi La Bestia terhadap motor RC16. Segalanya jadi semakin sulit bagi Bastianini yang lebih banyak terjebak di barisan belakang setiap akhir pekan. Kondisi itu jelas 180 derajat berbeda dari tahun-tahun pertamanya yang gemilang bersama Gresini Racing dan Ducati Lenovo yang bermotor Ducati Desmosedici. Bahkan yang biasanya bersaing untuk posisi terdepan atau bahkan di posisi podium kali ini untuk finish 15 besar saja rasanya sangat susah bagi juara dunia Moto2 2020 tersebut. Bisa dibilang bahwa kondisi mental dari Enea Bastianini pun terbilang kritis.
Dalam balapan di sirkuit Silverstone, Bastianini finish di posisi ke-17 dan tertinggal 38,225 detik dari posisi pertama sebelum dihukum penalti waktu karena pelanggaran tekan ban. Dia sudah larut dalam rasa frustrasi besar, tidak tahu harus memikirkan jalan keluar yang bagaimana lagi. Bahkan pola pikirnya dihantui kata menyerah saat balapan dan motivasi Bastianini sudah terjun bebas seperti sudah hilang arah. Masalah pokok dan paling krusial dalam jurang frustrasinya bersama KTM adalah kedua pihak sama-sama buntu, tidak tahu harus berbuat apa lagi. Hasil yang melulu inferior bersama KTM Tech3 tersebut kemudian mendorong Enea Bastianini dalam pusaran dalam rumor bursa transfer MotoGP, di mana dia sudah dikaitkan dengan dua tim ternama MotoGP yaitu Aprilia Racing dan Prima Pramac Yamaha. Di Aprilia, Bastianini masih harus menunggu nasib Jorge Martin yang sedang mencari peluang pergi lebih cepat dari pabrikan Noale pada akhir musim ini. Sedangkan di Prima Pramac Yamaha, La Bestia berpotensi menggantikan posisi Jack Miller atau Miguel Oliveira. Sejujurnya sampai sekarang saya masih tidak merasa baik dan saya tidak bisa menemukan solusinya, bahkan saya sudah berpikir tentang menyerah di setiap putaran. Saya hanya berusaha untuk tetap melanjutkan demi menghargai semua orang, tetapi sungguh ini benar-benar menjadi balapan paling sulit dalam karir olahraga saya. Segalanya yang kami coba tidak berhasil, di mana ini sangat menyedihkan dan saya menunggu dan mengharapkan adanya sesuatu tetapi itu tidak kunjung datang. Masalah utamanya adalah kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, kata Enea Bastianini sebagaimana dikutip dari Pedok GP. Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo masih percaya dengan proyek pabrikan garpu Tala tetapi juga membuka kemungkinan terburuk untuk berpisah dengan tim impiannya itu. Quartararo baru saja mengalami pekan pahit manis bersama Yamaha pada 3 seri terakhir MotoGP 2025. Juara dunia MotoGP satu kali itu telah membukukan 3 pole position berturut-turut di seri GP Spanyol, GP Prancis, dan GP Inggris. Kemenangan juga hampir saja Fabio Quartararo dapatkan tatkala dirinya mentas di sirkuit Silverstone, Inggris, saat pembalap berpaspor Prancis tersebut berhasil mendominasi jalannya balapan dengan mampu mengasapi para rival-rivalnya termasuk pembalap klan Ducati. Tapi nasib malang menimpa ketika M1 miliknya mengalami masalah pada peranti ketinggian yang membuatnya harus menepi dan gagal finish. Setelah menjalani pekan demi pekan dengan gemilang tapi masih diselipi hasil yang belum greget, El Diablo mulai disinggung soal masa depannya di Yamaha. Akan tetapi Fabio Quartararo sendiri masih menaruh kepercayaan pada proyek Yamaha di MotoGP. Namun pembalap asal Prancis itu tidak memungkiri bahwa ada faktor gaji yang membuat dia mau bertahan pada musim ini dan musim depan dalam perpanjangan kontrak terbaru. Ia tidak serta-merta menjadikan uang sebagai hal utama dan tetap melihat hasil demi hasil dari proyek pabrikan yang telah menjadi mimpinya itu. Tapi Fabio Quartararo sendiri juga bukan manusia idealis di mana dia tetap memikirkan kemungkinan terburuk bila proyek pabrikan asal Iwata itu gagal. Hubungan dengan Yamaha selalu baik meski kadang kemajuannya pelan, tapi banyak kru Eropa yang datang dan orang-orang Jepang yang ada di sini juga sedikit bertindak seperti orang Eropa. Dalam artian jika berhasil itu lebih baik karena kami tak akan menunggu 2 bulan apakah peningkatan itu lulus tes beberapa kilometer, dan jika berhasil kami segera menerapkannya karena ini perubahan besar-besaran yang dilakukan para insinyur Jepang. Bagi saya yang terpenting adalah proyek. Saya tak mau bohong, keputusan saya juga dipengaruhi aspek ekonomi, tapi kami melihat sedikit demi sedikit kami mulai bangkit dan pada akhirnya bisa melakukan banyak putaran dengan kecepatan yang baik adalah yang Anda butuhkan. Anda dapat melakukan 1, 4 atau 5 putaran tapi kemudian ban terlalu panas dan Anda kalah. Inilah aspek yang kami kerjakan dan menemukan kecepatan tanpa mendorong diri ke batas performa dan mampu bertahan dengan pembalap Ducati. Ada banyak hal yang mendorong saya untuk bertahan karena ini adalah jenama yang selalu saya impikan, pabrikan yang memberi saya kesempatan untuk naik ke MotoGP dan untuk melihat protek internal yang ada yang sangat besar, dan secara pribadi saya ingin kembali ke puncak bersama Yamaha.
Saya yakin dengan proyek ini, tapi saya tahu jika tidak berhasil saya akan beralih ke proyek yang sudah siap, dan itu sudah pasti karena saya tidak punya banyak waktu lagi. Saya ingin beralih ke proyek yang motornya kompetitif sejak awal. Jika saya harus beralih ke proyek lain maka saya akan melakukannya, kata Fabio Quartararo, sebagaimana dikutip dari GP1.